Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian usul fikih ya dari kitab Taisir Ilmi Usulil Fikhi yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai ya. Hafizahullah. Kitab ini cukup ringkas tetapi memuat berbagai permasalahan inti di dalam ilmu usul fikih ya, dimana penulisnya berusaha tidak menyebutkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu usul fikih ya. Kita melanjutkan pembahasan tentang qiyas, yaitu pembahasan rukun yang keempat ya dari qiyas itu, yaitu al-illah. Sudah kita bahas sebagian dari syarat-syarat illah ya. Ada dua syarat yang sudah kita bahas ya. Yang pertama, illah itu harus berupa sifat yang zahir ya. Yang kedua, harus berupa sifat yang mundobit ya, yang tetap, tidak berubah dengan kondisi dan individu ya, tetapi harus selalu terukur ya, harus selalu sama dalam setiap kondisi dan individu. Nah, di pertemuan kali ini kita masuk ke syarat yang ketiga ya. Salisan ya, antakuna wasfan munasiban lil hukmi. Ya, jadi ilah itu harus berupa sifat yang munasib, yang sesuai dengan hukum. Ya, yang kaitannya bisa dipahami ya secara akal dengan hukum itu. Yaitu maksudnya anna rabbal hukmi bitilkal illati, bahwa mengikat hukum dengan ilah tersebut wujudan wa adaman ya, ada dan tidak adanya, min sya'nihi ya, dari urusannya, dari perkaranya, an yuhaqqiqa ma qasadahu syari'u ya, untuk menerapkan, merealisasikan apa yang dimaksud oleh syari, oleh pemberi syariat, bitasyri'il hukmi, dengan mensyariatkan hukum tersebut, yaitu berupa apa ya, berupa min jalbi naf'in, yang mendatangkan kemanfaatan, au daf'i dororin ya, atau mencegah, menolak timbulnya kemadharatan ya. Jadi benar ini menjadi tujuan terbesar ya dalam syariat Islam itu ya, mendatangkan kemaslahatan, karena syariatnya semuanya berisi kemaslahatan bagi manusia ya, baik kemaslahatan itu tampak ya ataupun tidak tampak di dalam pikiran manusia. Sehingga nanti sebetulnya dari syariat ini ada yang manfaatnya itu lebih dominan untuk duniawi, dan ada yang lebih dominan untuk ukhrawi ya. Cuman untuk yang duniawi itu juga bisa mendatangkan kemanfaatan di akhirat nanti ya, kalau disertai dengan niat ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan tujuan
mendapat pahala Allah, pahala dari Allah itu akan mendapat manfaat di akhirat nanti. Begitu juga yang dominan manfaat di akhirat seperti sholat misalnya, dia juga sebetulnya mendatangkan kemanfaatan secara duniawi juga, ya. Nah, jadi ini tujuan yang paling besar di dalam syariat Islam ini, sehingga nanti dengan tujuan besar ini, maka setiap hukum yang diberlakukan, ya, ada yang ini berarti yang terkait dengan kemaslahatan duniawi, ya, karena memang bisa dipahami oleh manusia, ya. Kalau yang terkait dengan kemaslahatan ukhrawi tentu tidak bisa dipahami kaitannya, ya, sehingga yang termasuk wilayah ilat ini adalah yang bisa dipahami oleh akal manusia, ya. Jadi akal manusia itu berusaha untuk memahami hukum itu kaitannya dengan kemaslahatan duniawi. Nah, inilah yang menjadi wilayah adanya ilat, ya. Li'annal hikmata, karena sesungguhnya hikmah hiyal ba'itsul hakiki, ya, adalah pendorong yang hakiki, ya, penyebab yang hakiki ala tasyri'il hukmi, ya, atas pensyariatan hukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hakim, maha bijaksana. Setiap syariat yang dia tentukan mengandung hikmah, ya, kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan bagi manusia. Jadi sebenarnya dengan memahami ilah ini kita berusaha menyingkap, ya, kemaslahatan, ya, kemanfaatan dari suatu hukum syariat. Wa yu'arriful ulama'u, para ulama mendefinisikan al-munasib, ya. Jadi sifat yang munasib, yang sesuai itu bi annahu ma yubdi ila ma yuwafiqul insana, ya, dia yang mendorong kepada apa yang sesuai bagi manusia, tahsilan, yang bisa menghasilkan, bijalbil manfaati, ya, dengan mendatangkan kemanfaatan, wa ibqaan bidaf'il madarrati, ya, dan bisa mewujudkan pencegahan terhadap kemadharatan, ya. Misaluhu, misalnya, al-qatlul amdu al-udwanu, ya, pembunuhan yang sengaja, ya, dengan didorong dengan permusuhan, ya, sikap permusuhan ingin membunuh. Munasibun, ya, adalah sesuai li ijabil qisasi, untuk mewajibkan kisos, ya, hukuman kisos. Ya. Nah, ini yang menjadi ilat. Jadi menjadi ilat kenapa wajibnya diberlakukan hukum kisos, ya, adalah karena orang yang membunuh itu, ya, karena dia membunuh, alasannya karena dia membunuh dengan sengaja dan dengan permusuhan, ya, dengan adanya permusuhan yang timbul dalam dirinya. Ini yang menjadi ilat, alasan kenapa diberlakukan kisos. Lianna fi bina'il kisosi, ya, karena, ya, di dalam merealisasikan kisos itu, ya, membangun kisos itu, yang berlakukan hukum kisos itu alaihi, terhadapnya, ya, hifdzu hayatin nasi, ya, mengandung penjagaan, ya, atas kehidupan manusia. Ya, sebenarnya dalam Al-Quran, ya, Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatul, ya, ulil albab, ya, dan bagi kalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya, memang orang yang membunuh dibunuh lagi,
Tetapi justru dengan diberlakukannya qisas itu bisa mencegah orang menjadi tidak sembarangan di dalam membunuh, menumpahkan darah manusia. Ya, jadi ada penjagaan terhadap kehidupan manusia, di mana ini sangat menjadi tujuan besar ya di dalam syariat Islam, ya, menjaga nyawa manusia. Wasariqatu, dan pencurian, munasibatun liqat'iyadis sariki. Ya. Kalau yang tadi membunuh dengan sengaja dengan permusuhan, itu menjadi ilat ya diberlakukannya hukum qisas. Kemudian yang kedua, mencuri, ya ini sesuai masuk di dalam akal manusia, ya layak ya pencurian itu untuk dipotong tangannya. Liqat'iyadis sariki, untuk memotong tangan orang yang mencuri. Li'anna fi dzalika hifdzu amwalin nas. Ya, karena pada hal itu ya dalam memotong tangan pencuri itu menjaga harta manusia. Jadi orang menjadi takut untuk mencuri gitu ya. Sehingga terjagalah harta manusia. Wasafaru munasibun liqasri sholati. Dan safar itu sesuai ya layak untuk menjadi alasan qasar salat. Ya, sehingga menjadi ilat dibolehkan qasar salat itu adalah karena safar ilatnya. Li'annahu madzinnatul masyaqqati wal haraji. Ya, karena safar itu adalah mengandung kemungkinan besar ya, mengandung kemungkinan yang besar adanya kesulitan, masyaqqati, dan penderitaan wal haraji. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah satu potong dari siksaan, dari azab. Ini menunjukkan betapa orang mendapat kesulitan di dalam safar itu. Jadi tolak ukurnya, alasannya adalah safar. Ketika orang melakukan safar, maka dia boleh untuk melakukan qasar salat bagaimanapun safarnya. Sehingga dia menjadi ilatnya ya. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fa innal awsafat tardiyah, sesungguhnya sifat-sifat yang tidak melekat ataupun tidak sesuai, wahiyallati la munasabata bainaha wa bainal hukmi, yaitu yang tidak ada kaitan antara sifat dengan hukum, la taslu an takuna awsafan munasibatan li ta'lili biha, ya tidak sesuai untuk menjadi sifat-sifat yang cocok untuk menjadi ilat ya, menjadi alasan ya dengannya. Mithlu kaunil khamri ahmaro, ya seperti keadaan khamr itu merah. Ya, jadi sifat-sifat ini tidak ada kaitan ya, karena diharamkannya khamr itu bukan karena warnanya merah, karena kalau hanya warna merah di minuman yang lain juga bisa, sirup misalnya. Ya, tapi diharamkannya khamr itu karena yang menjadi ilatnya adalah memabukkan ya. Wa kaunil qatiri aswada au tawilan au rajulan, dan keadaan orang yang membunuh itu hitam, tinggi ya, laki-laki. Ya, ini sifat-sifat yang tidak ada kaitannya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai ilah. Wa kaunis sariki ghaniyan wal masruqi minhu faqiran, keadaan orang yang mencuri itu kaya dan yang dicuri itu fakir, ya itu tidak ada kaitannya, mau kaya mau miskin orang mencuri ya maka mencuri itu sudah bisa menjadi ilat untuk dipotong tangannya. Wa qaunil mawaqi'i zaujatahu fi nahari ramadhan a'rabiyan wa hakadha sa'irul awsafil ittifaqiyah. Ya, dan keadaan muwaqi zaujatahu, orang yang
menggauli istrinya, melakukan hubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadan, apakah dia seorang Arab gunung? Ya, seperti dalam kisahnya itu ya, dia seorang Arab gunung. Itu tidak menjadi sifat yang menjadi alasan. Ya, mau orang Arab gunung atau mau orang kota ya dan sebagainya, itu tidak ada kaitannya. Yang jelas ilatnya adalah karena dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka itu menjadi alasan ilat adanya kifarat yang harus dia keluarkan. Wahakada ya, dan begitulah seperti itu juga ya sifat-sifat ittifaqiyah yang ada kemiripan ya dengan itu. Robi'an, nah ini kemudian syarat yang keempat, antakuna wasfan muta'adian. Ya, sifat yang bisa menjadi ilat itu harus bisa berlaku kepada yang lain, tidak hanya berlaku pada dirinya sendiri saja. Ya. Ayat itu maknanya la takunu al-illatu qasiratan ala hukmil asli. Ya, ilahnya itu tidak terbatas ya pemberlakuannya kepada hukum asalnya saja. Hukum asal yang disebutkan di dalam nas ya Al-Qur'an ataupun hadis, bal yumkinu ta'diyatuha ilal far'i, bahkan tetapi dimungkinkan untuk diberlakukan ya, memberlakukannya, menerapkannya kepada cabang ya, kepada yang lainnya, sehingga bisa disamakan ke dalam ilat itu. Misalul ilatil qasirah, seperti ilah yang terbatas, itu as-safar, safar, wal marad, dan marad ya, dan sakit. Illatani li ibahatil fitri, adalah ilat untuk membolehkan berbuka fi Ramadana, dalam Ramadan, lil musafiri wal marid, bagi orang yang sedang bepergian, safar, dan orang yang sakit. Ya, jadi ilat ini tidak bisa diberlakukan kepada yang lain. Dia hanya terbatas ya untuk safar saja dan sakit saja. Wala tujadan illa fi musafirin wa au marid. Tidak ada ya kecuali pada yang musafir, yang sedang safar, au maridin, atau orang yang sedang sakit. Fala tata'addahuma, ya, maka tidak bisa ilat ya, kedua ilat pada kondisi ini, pada hukum ini, ila ashabil mihani ya, misalnya kepada orang-orang yang memiliki profesi asyaqati, yang sulit, pekerja berat ya, pekerja berat, masalan misalnya. Ya, jadi tidak bisa diterapkan. Orang bolehnya untuk berbuka ya, saum Ramadan ya, yang di dalam ayat di Al-Qur'an itu disebutkan orang boleh ya untuk berbuka itu adalah wa in kuntum mardo au ala safarin, sakit dan sedang dalam perjalanan, safar. Ya, nah ini ilat ini terbatas hanya bagi safar dan dalam perjalanan dan orang yang sakit. Karena orang yang melakukan pekerjaan berat ya, pekerja berat itu kan tidak termasuk kepada safar, tidak termasuk kepada yang sakit gitu ya, sehingga tidak berlaku. Li'annahum la yujadu fihim illatus safari au maradi. Ya, karena mereka ya tidak ada pada diri mereka itu ilat safar ataupun sakit. Ya, wa minal ilal qasirah, dan diantara ilat yang terbatas ya, yang lainnya, contoh lainnya al-wiqa'u fi nahari Ramadan. Ya, berhubungan suami istri di
siang hari Ramadan li ijabil kafarati, untuk mengharuskan adanya kifarat bidalalati hadis, dengan dilalah hadis, ya, petunjuk hadis Abi Hurairah, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk, ya, di dekat Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa rajulun, ya, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, celakalah aku, ya, aku telah celaka. Qala, malaka, apa yang terjadi pada dirimu? Qala, dia menjawab, waqa'tu ala imra'ati wa ana shaim, aku telah bersetubuh, ya, berhubungan dengan istriku dan aku dalam keadaan saum. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu bisa mendapatkan seorang hamba sahaya yang bisa kamu merdekakan? Qala, dia menjawab, la, tidak. Ya, qala fahal tastatiu an tasuma syahraini mutatabi'ain, ya, apakah kamu mampu untuk saum 2 bulan berturut-turut? Ya kan? Itu mungkin dia jangankan 2 bulan, ya, 1 bulan Ramadan saja sudah terjerumus, dia tidak kuat. Qala la, dia mengatakan tidak. Faqala hal tajidu it'ama sittina miskina, apakah kamu bisa mendapatkan atau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, ya, dia mengatakan tidak mampu. Faqala famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW diam, jadi belum memberikan solusi, ya. Mungkin Rasulullah SAW berpikir bagaimana memberikan solusi. Fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi, maka Rasulullah SAW mungkin Rasulullah SAW langsung ke ini, ya, ke dalam rumah, ya. Nah, maka ketika kami dalam kondisi seperti itu menyaksikan itu, jadi mungkin Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, ya, utian nabiyyu atau maknanya makasa ini diam, ya, betul, ya. Jadi Nabi SAW diam, belum bisa memberikan solusi, ya, diam sejenak. Lalu Rasul diberi, ya, jadi ada yang memberi, ya, Nabi diberi satu wadah, ya, yang terbuat dari pelepah kurma, ya, wadah itu yang berisi kurma, ya, di dalamnya, wal araku, ya, al miktal, ya, itu wadah, ya, yang terbuat dari pelepah kurma. Nah, qala, beliau bersabda, aina sa'il, di mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana, ia menjawab, saya. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ya, ambil ini. Nah, jadi kemudian diberikan oleh Nabi. Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan solusi ini, menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Ketika orang tidak mampu, ya, maka ada solusi yang lain. Kata Nabi, ambil ini, bersedekahlah dengan ini, ya. Faqala rajul, maka lelaki itu berkata, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Fa wallahi, maka dia mengatakan, demi Allah, ma bainala labatai, harusnya labinatiha, ya, ini yuridul harrotai ini, ya,
tidak ada ya di antara apa namanya maksudnya adalah tidak ada di antara di daerah atau di wilayah dia itu ya ahlu baitin ya penduduk ya penghuni rumah afqaru min ahli baiti yang lebih fakir daripada keluargaku ya. Jadi di wilayahnya, di daerahnya tidak ada yang lebih miskin daripada dia. Jadi dia orang yang paling miskin. Padohikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat anyabuhu sampai giginya terlihat ya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, at'imhu ahlaka. Berikanlah ya, beri makanlah dengan kurma ini kepada keluargamu. Jadi yang awalnya dia harus membayar kifarat ya turun terus karena memang tidak mampu, dan pada akhirnya justru dia malah mendapatkan kurma ya untuk keluarganya. Ini menunjukkan kemudahan ya di dalam syariat Islam. Fa'alaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaffarata ala mauridis sababi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kafarat itu ya dengan datangnya sebab. Dengan adanya sebab wa huwal wiqa'u, dan sebab itu adalah wiqa ya. Setubuh suami istri, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Falam yasiha ta'diyatul kafarati ilal iftari bil akli wa syurbi. Ya. Maka tidak layak ya, tidak benar, tidak sah untuk diberlakukan kifarat ini ya, atau berpengaruh ya kepada yang lain kifarat ini kepada orang yang berbuka dengan makan dan minum. Ya, jadi artinya jika kita melihat sisi bahwa ini ya hukum membayar kifarat ini berdasarkan hadis ya, alasannya karena berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya, lalu pertanyaannya, apakah orang yang berbuka di siang hari Ramadan dengan makan dan minum juga harus membayar kifarat? Ya, kalau kita pahami ilat ini hanya terbatas kepada hubungan suami istri tadi itu, maka tidak berlaku. Ya, tidak ada ta'diyah. Ya, hadza inda Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ini menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, khilafan lil Hanafiyati wal Malikiyah, berbeda dengan para ulama Hanafi dan Maliki. Para ulama berbeda pendapat ya dalam hal ini. Jadi ini diantara contoh ada ilat yang memang tidak bisa berpengaruh kepada yang lain sehingga tidak bisa diterapkan kepada hukum cabang yang tidak disebutkan dalam nas. Kemudian syarat yang kelima, yang terakhir, alla takuna wasfan mulgha. Ya, ilat itu tidak boleh berupa sifat ya yang oleh syariat itu tidak dianggap ya, diabaikan. Ai al-ghati syariah maksudnya adalah syariat mengabaikannya, tidak menganggap i'tibaro ya, tidak menganggapnya wasfan shalihan sebagai sifat yang layak li ta'liqil hukmi alaihi, untuk mengaitkan hukum terhadap dengannya, dengan sifat tersebut. Mislu i'tibari ishtiraki zakari wal unsa. Ya, seperti menganggap persamaan antara laki-laki dan perempuan. Fil bunuwati, ya, di dalam di dalam anak ya, wasfan munasiban lil hukmi,
Jadi maksudnya anak laki-laki dan perempuan sebagai sifat yang sesuai untuk hukum bitaswiyati bainahuma, ya, dengan menyamakan antara keduanya fil mirathi, di dalam warisan. Ya. Kalau di hukum lain misalnya hamba sahaya yang perempuan, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, hamba sahaya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu yang jika melakukan fahisya maka fanisfu, ya, ma'alal muhsanati binal azab, ya, bagi perempuan. Nah, yang disebutkan dalam ayat itu hanya hamba sahaya perempuan. Nah, maka dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, antara kesamaan budaknya, maka diterapkan juga, dikiaskan juga kepada hamba sahaya laki-laki. Ya, jadi dalam hukum itu berlaku, ya. Tetapi di sini dalam warisan itu tidak dianggap, ya, oleh syariat tidak dianggap adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sudah dibedakan, ya, dan secara tegas fahadza wasfun al-ghasyari itibaruhu, dan ini adalah sifat yang diabaikan, ya, tidak dianggap oleh syariat, kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian, lidzakari, bagi seorang anak laki-laki, mislu hadzil unthayain, ya, seperti bagian dua anak perempuan. Jadi 1:2, tidak ada persamaan, ya, karena ini sudah jelas, ya, nasnya, ya, sudah qat'i, ya, sehingga sifat untuk disamakan laki-laki dan perempuan tidak berlaku. Ini yang disebut sifat yang mulqa, ya, tidak bisa dijadikan sebagai ilah. Kemudian para penyimak sekalian, kita masuk, ya, ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang masalikul illah, ya. Jadi cara-cara, ya, bagaimana illah itu bisa dihasilkan. Masalikul illah at-turuq allati yutawassalu biha ila ma'rifatiha fil asli. Ya, masalikul illah itu adalah cara-cara yang bisa sampai dengan cara itu kepada, ya, mengetahui ilat pada asal. Ya, jadi ada hukum-hukum yang disebutkan dalam nas, ya, dalam Al-Quran dan hadis, lalu kemudian dipahami hukum-hukum itu ilatnya apa, ya, apakah ada ilatnya ataukah tidak, ya, sehingga nanti ada dua, harus kita bedakan, ya, antara hukum yang ta'abudi dan ta'aluli, ya. Kalau ta'abudi tidak bisa dipahami ilatnya, seperti rakaat sholat, ya, tidak bisa. Ada yang ta'aluli. Nah, jadi hukum-hukum yang ta'aluli yang bisa dipahami alasannya, dipahami ilatnya, inilah yang kemudian harus kita cari tahu ilatnya apa, alasannya apa. Nah, untuk bisa mengetahui itu ada caranya, disebut dengan masalikul illah. Wa huwa hiya ala tahqiqi tariqan, ya, menurut penulis yang benar, ya, ada dua cara, ya, kata beliau. At-tariqul awal, ya, cara yang pertama an-nas, melalui nas, ya, melalui nas langsung, ya. Qad yadullu nasu minal kitabi wa sunnah, kadang nas itu dari Al-Quran dan sunnah, ala illatil hukmi, ya, bisa menunjukkan kepada ilah hukumnya, sorohatan, baik secara jelas, secara sorih, tegas, au isyarah, atau berupa isyarat. Wah, nah, nanti ini menjadi pembagian, ya. Waqad takunu sorohatuhu qat'iyatan au dhaniyah. Nah, yang jelas juga kadang-kadang, ya, bisa menunjukkan petunjuknya secara qat'i ataupun dhanni, ya. Kalau qat'i berarti tegas, ya, jelas, tidak berkemungkinan lain. Kalau dhanni bisa berkemungkinan lain. Fahadhihi salah satu anwa, ini ada 3 macam.
Awaluha yang pertama ya ad-dilalatus sharihatul qat'iyah. Dilalah yang jelas, tegas, sharih yang qat'i. Mithaluha misalnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wataran. Ya, maka tatkala Zaid telah menyelesaikan urusannya ya dari Zainab, ya ini kisah Zaid bin Haritha ya dengan Zainab binti Jahsyin ya yang asalnya menikah selama setahun ya tidak harmonis, kemudian bercerai, dan Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab binti Jahsyin itu dengan Rasulullah. Zawajnakaha, kami menikahkanmu dengan Zainab. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya, nah ini likai, kata likai ini nanti menjadi cara untuk mengetahui ilat, alasan. Ya, agar tidak menjadi beban dosa bagi orang-orang beriman fi azwaji adiyaim. Ya, dalam menikahi bekas istri anak angkat, karena Zaid bin Haris ini menjadi anak angkat ya bagi Nabi. Ya, ini menunjukkan bolehnya menikahi mantan istri anak angkat. Ya, idza qadaw minhunna wataran, apabila mereka telah menyelesaikan urusannya, dia telah bercerai. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal istidzanu min ajlil basar. Ya, hanyalah dijadikan ataupun diberlakukan minta izin itu karena pandangan, supaya menundukkan pandangan, tidak melihat kepada penghuni rumah ya. Fa qaulu likaila, nah jadi ini yang menjadi cara bisa mengetahui adanya ilat itu ya secara tegas, yaitu dengan lafaz likai, agar, supaya, ini menunjukkan alasan. Dan min ajli, dikarenakan. Min ajli la yahtamilu ghairu ta'lil, yang tidak berkemungkinan kecuali untuk illah, untuk alasan. Jadi ini petunjuknya qat'i. Ya, ketika menggunakan likai ataupun min ajli, ini udah jelas menunjukkan ilat, sehingga disebut qat'i. Ya, jadi alasan Allah menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsyin, ilatnya, alasannya adalah ya untuk menunjukkan boleh menikahi mantan istri anak angkat. Ya, juga diberlakukannya minta izin kepada penghuni rumah, alasannya adalah supaya menjaga pandangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ad-dilalatus sharihah ghairul qat'iyah, dilalah yang sharih, yang jelas tetapi tidak qat'i. Misalnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, aqimus sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat ya karena tergelincirnya matahari. Wa qaulu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa qaulu azza wa jalla, fa bidzulmin minal ladzina hadu, ya maka dengan kezaliman atau karena kezaliman orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin wa ilat lahum, kami mengharamkan atas mereka hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddim an sabilillahi katsira, dan karena mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, ya banyak menghalang-halangi dari jalan Allah.
Wa qaulu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, dzalika jazainahum bi baghihim. Itulah itu yang kami balas ya kepada mereka akibat dari kezaliman mereka. Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, ya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni fil hirah, ya yakni tentang kucing, innaha laisat binajasin, ya sesungguhnya dia itu tidak najis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, ya sesungguhnya kucing itu termasuk yang suka mengelilingi kalian, maksudnya hidup bersama kalian, ada di antara kalian, wat tawafat, dan juga kucing-kucing perempuan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladzi waqasathu dabbatuhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ihram yang terjatuh oleh kendaraannya, oleh hewan tunggangannya sampai dia meninggal. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian menutupi kepalanya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, sungguhnya dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu dalam keadaan sedang bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sedang bertalbiyah. Ini orang yang sedang ihram, sedang haji, kemudian meninggal terjatuh dari kendaraan. Fadilalatul alal illiyati fi hadhihi nusus zanniyatun, dilalah yang menunjukkan kepada ilat, kepada alasan dalam nas-nas ini bersifat zanni, tidak qat'i, tidak tegas. Wadzalika fi ta'dil, ya hal itu dalam memberikan ilat, alasan dengan huruf lam tadi ya. Misalnya aqimis shalat li dulu, li menggunakan li karena diartikan karena untuk ta'lil. Ya, kemudian juga ba untuk lam itu tadi wa ma khalaqtunya illa liya'budun, liya'budun menggunakan li. Ya. Kemudian yang kedua ba dengan huruf ba, fa bidzulmin, ya, dengan kezaliman, karena kezaliman. Ya. Wa bisaddihim an sabilillah, wa dzalika jazainahum bi baghihim, bi huruf bi itu. Kemudian innaha laisat binajasin, innaha minat tawabina, fa innahu yub'atu, ya. Fa inna ifadata dzalika ta'lili wa in kana raji'an huna illa annahu laisa daiman. Sungguhnya memberikan faedah petunjuk makna kepada ilah, kepada alasan, ya meskipun kuat ya di sini di dalam konteks ayat dan hadis yang disebutkan di atas memang lebih kuat menunjukkan kepada ilah, kepada ta'lil, tetapi dia tidak selamanya. Artinya huruf lam, huruf ba, ya inna ini tidak hanya memberikan petunjuk kepada li ta'lil saja, bisa juga bermakna lain. Ya, huruf lam itu banyak maknanya, tidak hanya li ta'lil, begitu juga huruf ba. Ya, dan inna di sini juga tidak selamanya memberikan makna ta'lil, sehingga dia tidak qat'i ya, zanni, karena berkemungkinan bisa memberikan makna lain. Ya, nah itu yang pertama, cara mengetahui ilah itu dari nas langsung, disebutkan secara langsung oleh nas yang menunjukkan kepada ilah. Thalithah, yang ketiga ya, yang ketiga tadi dua ya, yang dari nas itu yang sharihah, kemudian syarihah qat'iyah, syarihah zoniyah, syarihah zoniyah. Yang ketiga melalui isyarat, tidak sharih, tidak jelas, tidak tegas. Kad dilalatil mustafadati min tartibil hukmi 'alal wasfi wa iqtiranihi bihi, seperti dilala yang dihasilkan ya, yang bisa dipahami ya, dari menyertakan hukum terhadap sifat, ya gitu, dan mensejajarkannya, menyebutkan secara bersamaan
menyebutkan hukum lalu menyebutkan sifat. Ya, bihaitsu yufhamu annahu la faidata li hadzal iqtiran illa ifadatul ta'dil. Ya, di mana dipahami bahwa tidak ada faidah dengan menyebutkan sifat secara bersamaan dengan hukum itu kecuali memberi faidah ta'lil, memberikan menjadi alasan menjadi ilah. Ya, tetapi ini hanya berupa isyarat, tidak secara tegas seperti dalam contoh sebelumnya. Ya, misalnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya keduanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Fa ilatul qat'i, maka ilah motong tangan itu as-sariqah adalah mencuri. Wa ilatul man'i ya minal wasiyati lil warithi, dan ilah alasan ya larangan memberikan wasiat kepada ahli waris itu al-mirath adalah karena adanya warisan bagi mereka. Mereka sudah berhak warisan, tidak boleh diberi lagi dengan wasiat. Maksudnya wasiat harta. Asyara ila dzalika tartibul hukmi ala hadzainil wasfain. Allah memberikan isyarat ya kepada hal itu ya, yaitu dengan menyertakan kepada hukum ya dengan dua sifat ini. Ya, jadi disebutkan hukumnya faqta'u aydiyahuma, ya potong tangan keduanya dengan sifat mencuri. Ya, ini kan menyertakan, mengaitkan, sehingga ini menjadi dipahami sebagai ilat tetapi secara isyarat. Begitu juga la wasiyata liwarithin. Wa yulahad annahu la budda min intibaqi syurutil illatil mutaqaddimah. Dan diperhatikan bahwa mesti berlakunya syarat-syarat ilah yang telah terdahulu ala ma yutabaru ilatan minal awsaf, atas apa yang dianggap menjadi ilah dari sifat-sifat itu. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahkumu ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidaklah seseorang memberikan keputusan hukum antara dua orang dan dia dalam keadaan marah. Ulikal hukmu biwasfil ghadab. Ya, hukum ini ya dikaitkan dengan sifat ghadab, marah. Lakinnahu fit tahqiq, tetapi di dalam pentahqiqannya, penerapannya, la yasluhu ilatan tu'adda ila far'in, ya tidak layak menjadi ilat yang berpengaruh kepada cabang, ya. Innama takunu min qabilil ilatil qasira, tetapi dia itu termasuk kategori ilah yang terbatas. Bal takunu min qabilil ilati ghairu munasibah kadzalik. Ya, tapi bahkan ia termasuk ilah yang tidak sesuai, ya, begitu juga. Walidha uqimal musabbabu maqamahu. Ya, oleh karena itu ditegakkanlah musabbab. Ya, jadi ketika dikatakan tidak boleh memberikan keputusan hukum bagi seorang hakim ketika dia sedang marah. Marah itu sendiri ya sebetulnya tidak berlaku kepada yang lain karena dia punya sifat tertentu yaitu marah. Ya, tidak berlaku ya kalau kita pahami secara zahir ya dari sifat marah itu
ya, misalnya orang yang sedang lapar, ya, itu kan berbeda. Orang yang marah, orang lapar kan beda. Ya, secara zohirnya itu tidak berlaku kepada orang yang lapar. Nah, tetapi kita bisa memahami kenapa orang yang marah itu tidak boleh memutuskan hukum. Fa innal ghadaba lamma kana yaqubi tashwisul fikri alladhi qad yahulu dunal adli fil qada'i. Nah, maka kita paham ya ilatnya, alasannya kenapa orang marah tidak boleh memutuskan hukum ya bagi seorang hakim. Marahnya seorang hakim, karena marah itu bisa menyebabkan kacaunya pikiran, kekacauan pada pikiran ya, yang ya bisa menyebabkan dia berbuat tidak adil di dalam keputusannya itu ya. Karena huwal wasful munasib li ta'lilil bihi duna nafsil ghadab. Nah, ketika sudah bisa dipahami alasan kenapa orang marah, hakim yang marah tidak boleh memutuskan hukum. Nah, ini dipahami, ini akan bisa membuat kekacauan pada pikirannya yang membuat dia tidak adil. Nah, sifat seperti ini kemudian ditarik. Ya, ditarik dari marah itu. Ya, dan bisa diterapkan. Ya, bisa menjadi sifat yang sesuai ya untuk dijadikan sebagai ilah pada sifat yang lain selain marah itu. Fakisa, maka dikiaskan alaihi terhadapnya alju'u ya, lapar, orang yang sedang lapar, sangat lapar ya, al-mufrid ya, yang berlebihan, yang sangat lapar. Wanahuda yang semisalnya mimma yujadu ma'hu hadzal wasfu ya, dari yang bisa terdapat sifat ini ya. Jadi sebagaimana halnya marah ya, yang bisa menimbulkan kekacauan dalam pikiran seorang hakim sehingga membuat dia tidak adil di dalam memberikan keputusan hukumnya, begitu juga ketika dia sedang sangat lapar ya, sehingga bisa dikiaskan. Bahkan para ulama menyebutkan ini adalah ijma ya, para ulama mengambil ilah dari marah itu sehingga bisa diterapkan kepada orang yang sangat lapar. At-tariqul tsani ya, cara yang kedua, at-taqsimu was-sabru, taksim dan sabar. Wa hiya tariqun yasluquha al-mujtahidu. Ya, dia adalah cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid listinbatil ilah, untuk menyimpulkan ilah. Jadi yang kedua ini tidak ada nasnya, tidak ada dalam nas ya, baik secara shar'i ataupun secara isyarat. Tapi kemudian bisa dipahami, disimpulkan ya oleh seorang mujtahid. Ini tidak sembarangan seorang yang mujtahid. Idza lam ya'ti bihan nasu ya, apabila tidak datang nas syarahatan ya, secara jelas, au imaan ataupun secara isyarat. Ya, apa maknanya taksim dan sabar ini? Ya, taksim hasrul awsafil muhtamalati ya allati yadhunnuha al-mujtahidu salihatan li an takuna illatan lil hukmi. Ya, membatasi sifat-sifat yang berkemungkinan ya bisa dianggap oleh seorang mujtahid cocok untuk menjadi ilat bagi hukum. Jadi dari sifat-sifat itu kemudian disebutkan ya, sifat-sifat bagi hukum itu yang memang ada, itu namanya taksim. Ya, jadi sifat yang mungkin ada pada hukum itu. Wasabru, atau pada asal itu ya,
Wasabr. Nah, sedangkan sabar ya ini adalah proses yang kedua setelah taksim, kemudian sabar. Ikhtiyaru tilkal awsat, memilih dari sifat-sifat. Ketika sifat-sifat itu disebutkan ya di hal yang memang berkemungkinan adanya sifat dalam hukum itu ya taksim. Setelah itu kemudian dipilih mana yang lebih cocok. Fahiya amaliyatu tatabbu'in lil awsafi fil asli. Ini adalah cara kerja, proses untuk mencari-cari ya, untuk menjelajahi, menelaah sifat-sifat yang ada pada asal tadi yang disebutkan dalam nas. Tsumma fahsiha, kemudian ya memeriksanya, memilihnya, bistimali syurutul illatil mutaqaddimah, dengan menggunakan syarat-syarat ilah yang sebelumnya. Jadi dengan syarat-syarat ilah yang sudah kita sebutkan ya, antakuna atau an yakuna al-wasfu zahiran ya, mundabitan, kemudian muta'addiyan, atau dan juga ghair mulgha ya, 4 syarat yang sudah kita sebutkan ya, munasiban ya, 5 syarat. Fayastab'idu ma la tantabiqu alaihi syurut, maka menjauhkan apa yang tidak bisa sesuai dengan syarat-syaratnya. Wa yastabqi ma kana kadzalik ya, dan kemudian memilih, menetapkan apa yang sesuai dengan syaratnya. Misalun taqribi ya, contoh untuk mendekatkan pemahaman. Hab annahu lam yablugka qaulu sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun. Ya, bayangkanlah bahwa misalnya belum sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2003 dari hadis Abdullah bin Umar. Misalnya hadis ini belum kita temukan. Kalau kita temukan berarti sudah jelas. Warata istinbatu ilati tahrimul khamri. Nah, kamu menginginkan untuk menyimpulkan ilat ya diharamkannya khamr. Fatasluku tariqat taksimi awalan. Maka kamu menempuh cara taksim terlebih dahulu ya, mengumpulkan sifat-sifat apa saja yang mungkin ada ya. Fataqul masalan, maka kamu mengatakan awsaful khamri, sifat-sifat nomor itu hiya sailun, cair, minal inab, dari anggur, perasan anggur ya, karena dari anggur, ahmal, warnanya merah, lahu raiha ya, punya aroma tersendiri ya, muskirun, dan memabukkan. Ini sifat-sifat ini kita kumpulkan ya bagi khamar itu, untuk kemudian kita mencari ini mana ilah alasan diharamkannya khamar ini. Karena apa? Dari sifat-sifat ini yang ada ya. Jadi dikumpulkan dulu taksim yang mungkin ada pada khamar itu. Nah, tsumma tasluku tariqas sabri, kemudian kamu menempuh cara sabar, ini memilih. Musta'milan syuratul illah, dengan menggunakan syarat-syarat ilah, fatakhlusu ila ilqa'i jami' hadhil awsaf ya, maka kamu memilih, meringkas, memeras ya, dan untuk kemudian menghilangkan ya seluruh sifat-sifat itu, li adami indibatiha, karena tidak mundabit, tidak tidak selalu melekat ya di dalam dirinya, tidak terukur, mundabit, au munasabatiha, atau tidak sesuai, tidak munasib, tidak sesuai, au imtina'i ta'diyatiha ilal fari,
ya, atau dia tidak bisa berlaku kepada hukum yang lain, jadi hanya terbatas untuk dirinya, illa wasfal iskar, kecuali sifat memabukkan. Maka kemudian kita bisa menemukan ilah ini bisa karena sudah ada ya hadis yang jelas yang menyebutkan kullu muskirin khamrun. Ya, jadi kita bisa memahami ya melalui sabar dan taksim ini, misalnya homer, haramnya homer itu ilahnya adalah karena memabukkan, sehingga sifat memabukkan ini kita bisa terapkan kepada selain homer. Karena makna homer itu secara bahasa, secara makna yang digunakan dari kata homer itu kan adalah perasan anggur. Ya, nah nanti kita bisa menerapkan pada perasan-perasan dari buah-buah yang lain, dari perasan kurma ya, nabi yang disebut dengan nabid itu kalau memang memabukkan, nah dia maka tergolong hukumnya kepada homer, itu haram. Ya, begitu juga minuman-minuman yang lain. Sekarang hal yang memabukkan sangat banyak sekali, kan bisa diterapkan hukumnya. Faidah ya, ada satu faidah yang bisa kita tambahkan dalam pembahasan ini. Wa minal masailil masyhurati allati ikhtalafa fiha al-fuqaha, ya, di antara permasalahan yang populer yang diperselisihkan oleh para ahli fikih bisa babi ikhtilafihim, karena sebab ikhtilaf mereka fi istinbatil ilah, di dalam menyimpulkan ilah. Ini salah satu contoh saja. Ilatu tahrimir riba, ya ilah diharamkannya riba fil asnafir ribawiyah, di dalam barang-barang ya yang mengandung unsur riba. As-sittah yang 6 al-warida fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang 6 yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adzabu bizahab, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal buru bil buri, ya gandum kalau tidak salah gandum yang besar, yang kasar ya, kalau syair yang lembut ya, syairu bisyair, wa tamru bitamri, ya kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, ya garam dengan garam. Ini 6 hal yang disebutkan di dalam hadis. Mislan bimislin, harus sama ukurannya, sawaan bisawain, ya, jadi semisal dengan semisal, ya yang sama ya ukurannya, yadan biyadin, secara kontan, ya tidak ditangguhkan pembayarannya, tapi harus langsung. Faidah talafat hadhil asnaf, maka apabila berbeda barang-barang ini, fabi'u kaifa syi'tu, maka jualah ya sekehendak kalian, idza kana yadan biyadin, apabila secara kontan, ya secara langsung pembayarannya, ala salasati mazahib, ya kepada 3 mazhab. Jadi 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi, yang kalau berbeda ukurannya di dalam melakukan transaksi ya antara dengan barang yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak gitu ya, kalau berbeda itu mengandung riba, maka tidak boleh. Nah, apa ilatnya? Alasannya kenapa? Ilatnya. Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat di dalam menyimpulkan, mengistinbat ilat ya dari hukum ini. Yang pertama Hanafiyah. Mazhab Hanafi mengatakan al-ilatu hiya ittihadul jinsi ma'al kaili awil wazni. Ya, jadi 6 perkara ini, 6 hal ini ya itu bisa dipahami alasannya, ilatnya itu karena sama-sama bisa ditakar dan ditimbang. Ya, bisa ditakar
dan ditimbang. 6 hal itu, baik emas, perak, gandum, ya, kurma dan garam, ini bisa ditakar dan ditimbang. Faqasu 'alaiha kulla makilin wa mauzunin. Maka mereka mengkiaskan terhadap 6 perkara ini setiap sesuatu yang bisa ditakar dan ditimbang. Ketika bersamaan jenis harus sesuai, ukurannya harus sama, tidak boleh berbeda, ya, ukurannya, timbangannya, takarannya ketika dilakukan. Kalau berbeda jenis ya boleh, tentu ya boleh beda ukurannya, tapi harus kontan, ya, gitu. Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, mazhab Syafi'i, bal hiya ittihadul jinsi ma'al tu'mi awi tsamaniyah. Nah, kalau mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i menyimpulkan ilat haramnya riba dari 6 perkara ini adalah karena memang dia makanan. Karena bagi yang makanan seperti gandum, tamar, ya, kurma dan garam, ini makanan. Nah, kemudian ada yang samaniyah, yang memiliki nilai, ya, yang bisa dinilai, memiliki nilai, ditentukan nilainya, nilai tukarnya, yaitu emas dan perak. Ya, jadi itu ilah yang dihasilkan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Faqasu 'alaiha kullu mat'umin wa thamanin, maka mereka mengkiaskan terhadapnya seluruh yang bisa dimakan dan bisa ditentukan nilainya. Yang ketiga, al-Malikiyah, para ulama mazhab Maliki ya menyimpulkan ilahnya itu hiya ittihadul jinsi ma'a kauniha qutan mudakharan aw thamanan. Ya, jadi persamaan dari 6 perkara itu adalah keadaannya sebagai makanan pokok, ya, makanan pokok yang disimpan, mudakharon, makanan pokok yang bisa disimpan, atau suatu yang bisa ditentukan nilainya, samanan. Ya, kalau yang bisa disimpan, makanan pokok yang disimpan itu ya berarti yang makanan tadi, ya, yaitu gandum, tamar, ya, kurma dan garam. Sedangkan yang bisa diukur nilainya yaitu emas dan perak. Ya, faqasu 'alaiha al-aqwat allati tudakhar wal athman. Maka mereka mengkiaskan, ya, terhadap 6 hal ini, ya, seluruh makanan pokok yang bisa disimpan dan juga yang bisa diukur nilainya. Ya, barang-barang yang bernilai itu, ya. Ikhwah sekalian, ya, para penyimak, inilah, ya, pembahasan ilah, ya, syarat-syarat ilah yang sudah kita bahas. Kemudian juga bagaimana cara menyimpulkan, ya, ilah dari suatu hukum, yang dengan ilah itu kemudian kita bisa menerapkan kias, ya, dalil kias ini, karena kias itu sendiri memiliki 4 rukun, ya, sebagai yang sudah kita ketahui, yaitu asal, ya, jadi yang terdapat dalam dalil nas Al-Quran dan sunnahnya, kemudian far'un, ya, yang tidak terdapat dalam Quran dan sunnah, lalu kemudian hukumnya bagaimana, dan kemudian ilahnya yang menyatukan antara asal dan far'a itu, sehingga hukumnya bisa diberlakukan, ya, kepada cabangnya itu. Ikhwah sekalian, ya, demikian untuk pembahasan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah kita turunkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.